Bab 891. Bab 891 Penyesalan Masa Lalu 3. Albert mendesah, menatap mata Margaret yang penuh kebencian, dan bertanya, "Kau memang sekejam sebelumnya. Tapi yang tidak dapat ku mengerti adalah, jika kau dapat mengubah ingatan keluarganya, mengapa tidak melakukan hal yang sama padanya? Bukankah seharusnya lebih mudah untuk mengendalikannya?" Margaret membalas dengan marah, "Kau pikir aku tidak mencoba? Padahal niatku pada Snow murni, dan aku tidak pernah mencoba melakukan sesuatu yang curang padanya. Tapi dengan Alina, percayalah, saat aku melihatnya untuk kedua kalinya, aku mencoba mengubah ingatannya sehingga dia bisa melupakan anak laki-laki itu. Tapi tahukah kau apa yang terjadi saat aku mencoba mengintip lautan pengetahuannya? Jiwaku mengalami kerusakan yang mengerikan. Sampai pada titik, untuk sesaat, aku pikir aku akan mati. Kalau bukan karena segel yang aku tanam, kau mungkin tidak akan pernah melihatku lagi." Matanya menunjukkan rasa takut yang masih ada. Dia jelas tidak bercanda, karena pengalaman itu meninggalkan trauma yang dalam. Albert terkejut, dan Edward menyipitkan matanya dan berkata, "Aku tetap berpikir kau seharusnya membunuhnya saat kau tahu dia tidak bisa dikendalikan. Tapi menurutku kau tidak pernah ingin mengendalikannya. Kau hanya ingin menjadikannya hewan peliharaanmu yang patuh." Mata Margaret berkilat penuh niat membunuh saat dia menatap Edward, kata orang yang mendapatkan wanita baru dari klannya setiap generasi untuk mengisi ulang koleksi mainannya. "Sekarang ungkapkan, siapakah pencuri iblis bayangan itu?" Edward balas melotot dengan sedikit kebencian, tetapi dia tidak ingin berdebat dengan wanita gila itu, dan karena dia telah mengungkapkan hal seperti itu kepada mereka, masalahnya tidak layak untuk disebutkan. Jadi, dia berkata dengan tenang, "Kira-kira 100 tahun yang lalu, di wilayah klan iblis bayangan, seorang pencuri muncul. Semuanya berawal dari pencurian kecil-kecilan. Ciri yang paling menonjol dari pencuri ini adalah dia selalu mencuri dari orang kaya dan kemudian membagi-bagikan hasil jarahannya kepada orang yang membutuhkan dan miskin. Pertama, tidak ada yang memperhatikan karena ukuran pencurian yang sangat besar tidak layak untuk diperhatikan oleh kami. Namun, 3 tahun setelah pencuri iblis bayangan memulai debutnya, dia mencuri perbendaharaan klan berukuran sedang di bawah klan iblis bayangan. Sebulan kemudian, klan berukuran sedang lainnya menjadi korban, dan kemudian yang lainnya. Saat itulah klan iblis bayangan menyadari hal ini dan mengambil tindakan. Namun, bahkan setelah mengejar jejak pencuri iblis bayangan selama bertahun-tahun, mereka gagal menangkap bayangannya. Tapi orang-orang bodoh yang tidak kompeten itu merahasiakannya agar reputasi mereka tidak rusak. Edward mendengus dingin. Di sini kupikir hanya keturunanku yang tidak kompeten. Aku tidak pernah mengira kau mengalami hal yang sama." Albert berkomentar dingin saat ini. Dia jelas tidak senang dengan Edward yang menyembunyikan hal seperti itu darinya dan bahkan menggunakan pencuri langit untuk mempermalukannya sementara Edward sendiri telah mengalami hal yang sama. Edward mengangkat bahunya, "Sobat, ini salahmu karena membiarkan semuanya menyebar ke seluruh dunia, dan percayalah padaku, pencuri langit itu jauh lebih mengerikan daripada pencuri bayangan iblis. Jadi, bukan salahmu kalau kau mendapatkan pencuri yang lebih berbakat untuk menggantikanmu." Ngomong-ngomong, 18 tahun telah berlalu sejak kemunculan pertama Shadow Devil Thief, dan dia akhirnya mulai melebarkan sayapnya saat jangkauan pencuriannya meluas dari Shadow Devil Territory ke wilayah klan utama lainnya. Klan lain juga mulai memperhatikan Shadow Devil Thief. 20 tahun kemudian, pencuri iblis bayangan menjadi mimpi buruk bagi klan manapun yang bukan salah satu dari 10 klan iblis utama. Lebih jauh lagi, keberanian pencuri itu setinggi langit karena dia bahkan mendirikan pusat misi rahasia di mana dia akan mencuri bagi siapapun yang memenuhi persyaratannya. Dia memang pencuri, tetapi dia telah menjadi juru selamat bagi rakyat jelata. Itu juga saatnya untuk ritual perkawinan yang hanya terjadi sekali dalam 1 abad. Ini adalah tradisi ras iblis kita bahwa setiap abad, 10 klan utama akan mengirimkan wanita terbaik mereka kepada leluhur mereka untuk dinikahi, yang akan membawa mereka pada kemakmuran dan mempertahankan posisi mereka. Edward berkata dengan sedikit rasa bangga. Margaret mencibir dengan nada meremehkan, "Mainan, seperti yang kukatakan.
Kau selalu berubah-ubah dalam hal wanita cantik. Edward tidak mempermasalahkan tatapan mata Margaret yang meremehkan dan terkekeh, dan apa salahnya dengan itu? Apa gunanya memiliki kehidupan yang tak berujung jika kau ingin menghabiskannya dengan bersembunyi? Lagi pula, 10 wanita per abad untuk melindungiku bukanlah hal yang buruk, bukan begitu? Dan saya tidak pernah memaksa siapapun. Malah, mereka menganggap melayani saya adalah suatu kehormatan bagi mereka. Selain itu, karena ini adalah ritual, saya hanya menahan mereka selama 360 hari sebelum memulangkan mereka dengan bahagia. Mereka bebas menikah dengan orang lain, tidak peduli apapun. Bajingan tak tahu malu. Margaret mengumpat dengan tatapan menghina sementara Albert mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun karena dia menyadari kepribadian Edward yang tidak senonoh dan sifatnya yang penuh nafsu. Edward melanjutkan tanpa menghiraukan wanita gila itu, seperti biasa, 10 klan mengirim wanita-wanita terbaik dan cantik mereka untuk ritual itu. Saat itulah aku melihatnya. Matanya tiba-tiba berubah menjadi seperti mimpi, putri termuda dari klan iblis bayangan, Eve Shadow. Kecantikannya tak tertandingi dan tak ada bandingannya dengan apapun yang pernah kulihat. Segalanya tampak pucat jika dibandingkan dengannya. Ia terlalu sempurna seperti Dewi Iblis yang turun sendiri. Ia bahkan lebih cantik darimu. Margaret menyipitkan matanya, menatap ekspresi kerinduan Edward, jangan bilang dia. Edward akhirnya tersadar dari ingatan yang tak terlupakan itu sebelum niat membunuh bersinar di matanya. Memang, dia adalah pencuri iblis bayangan, dan dia mengincar harta karunku. Saat itu, aku tidak diberitahu tentang pencuri iblis bayangan karena para bajingan itu menganggap itu hal yang sepele untuk dilaporkan kepada leluhur mereka. Penyihir yang menyebalkan itu terlalu ahli dalam keahliannya, dan dia tampaknya sangat mengenal sifatku dan menggunakannya untuk melawanku. Dia mampu mencuri cincin penyimpananku tanpa aku menyadarinya. Albert dan Margaret menggelengkan kepala karena kecewa, tetapi mereka tidak terkejut sama sekali karena mereka tahu Edward sepenuhnya mampu melupakan segalanya jika menyangkut kecantikan. Niat membunuh Edward meningkat, tapi dia membuat kesalahan besar. Dia meremehkanku dan melebih-lebihkan kemampuan mencurinya. Cincin penyimpananku bukanlah cincin penyimpanan biasa, tapi itu adalah cincin ruang penyimpanan hidup yang terhubung langsung dengan tongkat iblisku. Jika seseorang cukup bodoh untuk mencurinya, begitu mereka menjauh dariku sampai batas tertentu, aku akan langsung tahu, dan lokasinya tidak dapat disembunyikan karena tidak dapat disimpan dalam cincin penyimpanan sederhana. Wanita jalang pencuri itu mungkin menyadarinya, tetapi dia terlalu serakah untuk menyerah. Aku melacaknya saat dia mencoba melarikan diri. Saat itu, ketika dia mencoba membalas, aku menyadari bahwa kultivasinya berada pada tahap menengah dari alam kesadaran hukum, dan metode kultivasinya bukan dari klan iblis bayangan tetapi sesuatu yang jauh lebih kuat. Dia mampu bertukar 100 pukulan denganku meskipun tingkat kultivasinya rendah, dan saat dia merasakan bahaya dalam hidupnya dan menyadari bahwa dia telah memilih target yang salah, dia melempar cincin penyimpananku dan memecahkan permata di liontinnya. Sebelum aku menyadarinya, dia sudah pergi, berpindah tempat. Edward menggertakkan giginya hanya dengan mengingat kenangan itu. Margaret tak dapat menahan tawa geli, setidaknya aku membunuh para pembuat onar di pihakku. Edward mencibir kesal sebelum senyum jahat muncul di wajahnya, itu hanya sementara. Kau tahu lebih baik daripada siapapun bahwa targetku tidak akan pernah bisa hidup lama. Dia hanya menunda hal yang tak terelakkan. Bab 892. Bab 892 Penyesalan Masa Lalu 4. Dengan senyum dingin dan jahat yang memperlihatkan taringnya yang tajam, Edward melanjutkan, dalam pertarungan itu, sebelum dia melarikan diri, aku meninggalkan tanda kutukan padanya. Kecuali dia mati atau menjadi lebih kuat dariku atau orang lain yang lebih kuat dariku menolongnya, tanda kutukan itu mustahil untuk dihilangkan. Dengan tanda kutukanku, aku bisa merasakan arah umumnya, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Selain itu, kultivasinya tidak akan pulih dengan mudah karena tanda kutukan. Jadi, begitu dia melarikan diri, aku memanggil pemimpin 10 klan dan memberi mereka sepotong pikiranku dengan melumpuhkan mereka. Setelah itu,
Aku mentransfer tanda kutukan pelacak itu ke tangan kananku dan membiarkannya mencari pelacur itu dan membawanya hidup atau mati. Tapi siapa yang mengira butuh waktu hampir 15 tahun untuk menemukannya? Karena entah bagaimana dia diteleportasi ke benua angin biru. Jadi, aku menggunakan Dream Shutter untuk melacak jejaknya, dan dia tidak kecewa seperti biasanya. Ular sialan itu. Edward mengumpat dengan marah, baru saja mengingat bagaimana Dream Shutter menipu mereka semua, dan sekarang dia bersikap sombong di depannya setelah penguasa Union menguasai dunia. Kita seharusnya membunuhnya saat kita punya kesempatan. Albert mendesah sedih, dan Margaret mengangguk setuju. Edward hanya mendengus dan tidak berkomentar mengenai topik itu karena dia tahu lebih banyak daripada mereka berdua tentang Dream Shutter dan betapa licinnya bajingan itu. Jadi, dia melanjutkan topiknya, setelah ular sialan itu membantu kami menemukan jejaknya, yang mengarah kembali ke tempat mereka yang tertutup rapat. Tidak sulit untuk menemukan pelacur itu begitu dia semakin dekat dengan pemilik tanda kutukan itu. Namun, anak buahku bertemu dengan kejutan lain. Ternyata pelacur itu berakhir di wilayah Sekte Api Jiwa dan diserang oleh manusia karena auranya yang unik. Namun, dia akhirnya diselamatkan oleh putra bungsu pemimpin Sekte Api Jiwa. Dan bagian yang paling konyol adalah si idiot itu benar-benar terpesona oleh kecantikannya dan memutuskan untuk kawin lari dengannya, meninggalkan seluruh warisan sekte miliknya. Sekte Soul Flame juga sedang mencari pengkhianat itu, jadi Dream Shutter memintaku untuk membiarkan mereka ikut, dan aku berkata mengapa tidak. Mereka melacak mereka di bagian paling tandus dari tanah mereka yang tertutup rapat, dan mereka bermain sebagai keluarga di sana dan bahkan memiliki kekejian halfling. Niat membunuh berputar di mata Edward yang kejam, aku memerintahkan untuk membunuh. Namun pelacur itu menggunakan beberapa keterampilan aneh untuk mengorbankan dirinya demi si idiot dan kekejian itu. Saya pikir 3 dari mereka tewas, dan 2 lainnya hampir tidak bisa mundur. Namun, pelacur itu sudah mati, jadi tanda kutukan itu juga hilang bersama si idiot dan si kekejian yang tertiup angin. Mereka melanjutkan pencarian selama 6 bulan tetapi tidak menemukan apapun. Dari apa yang kudengar, si idiot itu terluka parah, dan dia seharusnya sudah mati sementara si kecil yang keji itu tidak akan mampu bertahan hidup sendirian, jadi pencarian dihentikan. Beginilah cara pencuri iblis bayangan yang terkenal itu menemui ajalnya. Edward mencibir di akhir cerita dengan sedikit rasa puas yang mendalam. Margaret tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek, jadi semua keributan dan sumber daya untuk melacak seorang wanita. Aku tidak pernah mengira kau memilikinya, Edward sayang. Apakah karena dia menyakiti harga dirimu atau karena dia terlalu cantik untuk dilepaskan? Jangan bilang dia berhasil mengendalikan hatimu yang keras karena aku tidak pernah mendengarmu berbicara tentang seorang wanita dengan penuh gairah. Apalagi mengingat namanya. Edward melotot ke arahnya dengan jengkel, aku melakukan apa yang kulakukan demi ras. Aku tidak bisa membiarkan pencuri begitu saja merampas keturunanku dan diriku, kan? Kau juga pasti akan melakukan hal yang sama. Tapi tunggu, pencuri itu sudah melakukannya dengan proyek kecil kesayanganmu, kalau aku tidak salah, dan sekarang kau tidak berdaya. Mata Margaret tiba-tiba bersinar dengan kilatan ungu. Coba katakan itu lagi. Bibir Edward melengkung ketika taringnya yang tajam terlihat, dan aura haus darah tiba-tiba keluar darinya. Albert, pada saat ini, tiba-tiba berteriak kebingungan, kunci. Dan dia menarik perhatian mereka berdua. Apa? Tanya Edward saat melihat ekspresi Albert yang hampir histeris. Kuncinya. Akhirnya aku merasakan kuncinya. Bajingan itu akhirnya berhasil mengeluarkannya. Albert berteriak kegirangan. Apa? Di mana? Margaret lupa akan apa yang akan terjadi dan segera bertanya dengan ekspresi serius. Kunci-kunci itu terhubung dengan jiwa mereka sehingga mereka dapat merasakan arah tujuan mereka, dan itulah sebabnya mustahil untuk mencurinya. Lebih jauh lagi, tidak ada jenis cincin penyimpanan atau formasi yang dapat menyembunyikannya kecuali jika mereka melampaui kriteria dunia. Namun, entah mengapa, pencuri langit membuktikan mereka salah saat ia mencuri kunci Albert. Seberapa keras pun Albert mencoba, ia tidak dapat merasakan arahnya, karena kunci itu telah lenyap dari muka dunia ini.
Itulah sebabnya Albert menyerah dan berdamai dengan kematiannya yang sudah di depan mata, dan menerobos adalah satu-satunya pilihannya sekarang. Namun, tiba-tiba, Albert merasakan kuncinya, yang berarti pencuri telah mengambilnya dari pembatas, yang merupakan kabar baik bagi mereka. Mereka dapat memburu pencuri yang sulit ditangkap itu. Namun sebelum Albert dapat menenangkan diri dari kegembiraannya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan menjadi pucat pasi saat dia berteriak, "Tidak, tidak, tidak kek." Edward mengerutkan kening dan bertanya sambil melamun, melihat Albert tiba-tiba mengalami gangguan mental, apa yang terjadi sekarang? Albert bergumam dengan ekspresi pucat seolah-olah seseorang telah kehilangan jiwanya, ini hilang lagi. Ini benar-benar hilang. Hal yang paling kejam di dunia ini adalah memberi orang yang sedang sekarat harapan untuk hidup lagi sebelum mencabutnya saat itu juga. Hal yang sama terjadi pada Albert saat ini. Tepat ketika dia menerima nasib buruknya, dia melihat secerca harapan sebelum harapan itu lenyap begitu saja. Kupikir begitu, Edward tidak mengatakannya keras-keras dan menenangkan Albert, ke arah mana itu. Tak peduli betapa putus asanya dia, Albert tetaplah seorang iblis tua, sehingga dia segera mampu menenangkan diri dan menjawab dengan suara serak, tenggara. Margaret menyipitkan matanya sambil bergumam, bukankah di sanalah benua angin biru berada? Apa yang sebenarnya sedang dilakukan bajingan licik itu, dan mengapa dia mencabut kunci itu sebentar? Edward tidak dapat menahan rasa jengkelnya yang amat sangat. Bab 893. Bab 893 Penantang sombong di pintu. Sang penguasa serikat duduk bersila di ruang gelap sementara ki emas samar terpancar dari tubuhnya, membuatnya tampak suci. Lebih jauh lagi, simbol rune keperakan berkilauan di tempat dia duduk. Itu adalah altar biru. Pada saat ini, altar biru itu tiba-tiba melepaskan aura yang menakutkan, dan saat berikutnya, di dalam kepala sang penguasa serikat, sebuah suara yang sangat kuno terdengar, "Apakah kau berhasil?" Mata sang penguasa serikat tetap terpejam dan ekspresinya tenang seolah-olah dia sedang tidur, dan dia menjawab suara itu dengan suara hatinya, "Tidak." "Lalu mengapa kau menghubungiku? Kau tahu risiko menghubungiku?" Suara kuno itu bertanya dengan sedikit nada dingin. "Aku tidak punya pilihan. Aku terikat meskipun telah menyingkirkan hama-hama serikat. Keberadaan harta karun itu telah dicuri, dan aku tidak punya cara untuk melacak pencurinya. Kurasa pencuri itu juga sepertiku." Sang penguasa serikat mentransmisikan, "Maksudmu orang lain cukup mampu untuk melakukan hal yang sama sepertiku. Tidak mungkin hanya aku yang tahu informasi tentang harta karun itu." Suara kuno itu berdering dengan tercengang. Sang penguasa serikat menjawab, "Saya khawatir begitu. Setelah melakukan penyelidikan, saya menemukan bahwa ada organisasi misterius bernama Mahkota Putih." Sebelum dia dapat melanjutkan, suara kuno itu tiba-tiba berkata, "Mahkota apa?" Tanda tanya, "Apakah kamu yakin?" Suara terkejut sang penguasa serikat terdengar, "Saya yakin." "Apakah kamu tahu tentang mereka?" Kutukan. Suara kuno itu mengumpat seolah-olah kehilangan semua martabatnya, "Jika mahkota putih yang kamu bicarakan adalah yang sama yang aku ketahui, maka ini memang sangat merepotkan. Tetapi bagaimana mereka tahu tentang harta karun rahasia itu? Apa yang kamu temukan? Ceritakan semuanya padaku." Sang penguasa serikat menyampaikan, dari salah satu dari 10 penyerbu luar, salah satunya pernah berhubungan dengan mahkota putih. Menurutnya, ketika dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam badai luar angkasa dan berakhir di langit fana, dia berada di ambang kematian ketika dia bertemu dengan keberadaan misterius dalam mimpinya yang menyelamatkannya. Kemudian, makhluk itu berjanji akan membimbingnya kembali ke tanah airnya jika dia mengikuti instruksinya. Aku tidak tahu detailnya karena dia menolak untuk mengungkapkannya, karena dia disumpah. Namun dari apa yang dia katakan kepadaku, makhluk misterius itu adalah orang yang menyuruhnya untuk mendirikan mahkota putih. Begitu dia selesai, makhluk misterius itu membimbingnya menuju Union dengan dalih untuk pulang ke rumah. Namun apa yang terjadi setelah dia mendirikan mahkota putih, dia tidak tahu karena penjaga itu menahan jiwanya, dan dia berubah menjadi sumber energi. Aku bisa menjadi saksi atas ini. Ketika aku mencoba menyelidiki jejak mereka dari penduduk asli, yang kutemukan hanyalah mahkota putih yang aktif di benua angin biru milik manusia.
Namun, mereka tampaknya tidak pernah mengganggu kekuatan lokal dan selalu misterius. Tidak seorang pun pernah mendengar tentang mereka selama lebih dari 50 tahun sekarang, dan keberadaan mereka hampir tidak ada. Hingga sekitar 30 tahun yang lalu, seorang penduduk asli mengalami pertemuan aneh dengan dua orang yang dikejar oleh mahkota putih, dan menurutnya, mereka adalah penjahat dan mungkin telah mencuri beberapa harta yang sangat berharga dari mahkota putih. Pemimpin serikat mengingat semua informasi. Dia mengalahkannya dari tetua sekte api jiwa Jonathan karena dialah satu-satunya yang pernah berhubungan dengan S2 kali, dan kedua kali, dia dipukuli seperti anjing. Suara kuno itu terdengar lagi setelah mendengar pemimpin serikat menceritakan legenda pencuri langit, dan suaranya tampak sedikit terguncang karena takut, ini terlalu tidak masuk akal. Kau bilang nama anak yang menjadi pencuri itu adalah S. White, dan nama orang tuanya adalah Owen White dan Stella White. Benar, jawab Union Lord. Tidak, aku tidak mungkin. Tapi, jika ini benar, maka masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kita campuri. Suara itu berkata dengan muram. Kenapa? Sepertinya kau tahu asal-usul anak itu, dan kenapa kau terdengar takut. Union Lord benar-benar tidak percaya. Jika kau tahu apa yang aku tahu, maka kau akan melakukan hal yang sama. Tetap saja, harta karun itu bukanlah sesuatu yang bisa kulepaskan. Karena anak itu telah menjadi pencuri, maka kita dapat dengan aman berasumsi bahwa dia telah ditelantarkan oleh White Crown, dan dia tidak layak untuk garis keturunannya. Suara itu sepertinya menenangkan penguasa serikat atau dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu, dan setelah dia mengambil keputusan, dia berkata, baiklah, bahkan jika mahkota putih meninggalkan bocah itu, dia mungkin benar-benar akan memiliki harta karun penyelamat hidup atau teknik tersembunyi yang membantunya mendatangkan malapetaka di langit fana. Bahkan jika dia sampah atau cacat, dia adalah sampah mahkota putih. Kau memang tidak cukup untuk menjatuhkannya jika dia memiliki salah satu teknik tersembunyi mereka. Tapi ini adalah langit fana, dan sampah adalah sampah. Suara itu berubah percaya diri dan kejam. Aku akan membantu mereka membersihkan sampah mereka kalau begitu. Tapi untuk amannya, aku tidak akan membunuhnya dengan tanganku. Tapi aku akan meninggalkannya di ambang kematian sebelum membiarkan orang lain menghabisinya, dan aku akan baik-baik saja. Siapkan bahan-bahan ini dan buka segel altar kenaikan. Sudah waktunya bagimu untuk menjalankan tujuanmu. Baiklah, tetapi kau tahu bahwa begitu kita mulai, kapal ini hanya punya waktu 1000 hari sebelum kita harus pergi. Sang penguasa serikat berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu, jangan khawatir, tidak peduli teknik apa yang dimiliki pencuri itu, di hadapan kemampuanku, dia hanyalah seekor kutu yang memohon untuk dihancurkan. Suara kuno itu mencibir dengan jijik. Sang penguasa serikat hendak menyampaikan sesuatu ketika, tiba-tiba, seluruh ruang gelap bergetar, dan altar tempat dia duduk langsung berhenti bekerja. Dengan demikian, sang penguasa serikat tiba-tiba membuka matanya, dan ekspresinya berubah pucat pasi, dan saat berikutnya, dia memuntahkan sejumlah besar darah. Dia tidak tahu dari mana datangnya gempa bumi yang tiba-tiba ini. Tidak, itu terlalu kuat untuk menjadi gempa bumi karena dia bisa merasakan ki yang mengerikan yang jauh lebih kuat daripada miliknya sendiri. Tepat saat dia menenangkan diri, aura pegunungan yang dipenuhi dengan niat membunuh membebani dirinya, membuat luka internalnya semakin parah. Saat berikutnya, suara arogan dan berwibawa terdengar seperti guntur dalam radius 100 mil, orang terkuat di benua tengah ini, penguasa persatuan, aku tahu kau bersembunyi di sini. Aku, Raja Laut Pen, datang ke sini untuk memberimu tantangan kematian. Bab 894. Bab 894 Pencuri tanpa wajah di atas kapal. Sudah lebih dari 23 bulan sejak S mulai mengejar bola-bola elemen yang bergerak setelah menyelesaikan misinya. Awalnya, dia cukup percaya diri dalam mencegat mereka, tetapi segera dia menjadi tontonan karena orang-orang itu tampak terus bergerak tanpa henti. Jadi, dia tidak punya pilihan selain terus mengejar mereka di lautan yang tak berujung. Dia tidak tahu kemana mereka pergi, tetapi mereka pasti akan berhenti di suatu tempat, dan ini juga memberi S kesempatan untuk mengembangkan keterampilannya lebih jauh. Terlebih lagi, 2 bulan yang lalu,
Inter akhirnya keluar dari kultivasi pengasingannya setelah ia berhasil menembus alam manifestasi jiwa ki tingkat tinggi dan tidak dapat berkembang lagi. Jadi, ia meminta untuk keluar guna meningkatkan pemahamannya lebih jauh. Akan tetapi, ia tidak tahu bahwa es berada di tengah lautan yang tak berujung dan baru mengetahuinya saat es membiarkannya keluar. Pada akhirnya, ia menjadi kapten kapal, dan es mulai berkultivasi dengan damai dan hanya keluar untuk memberinya arahan. Hal ini membuat Inter kesal, tetapi ia tidak punya pilihan selain menurutinya, dan es tampak senang memilikinya di kapal. Hari ini, es keluar lagi dan mendapati Inter yang sedang merajuk. "Kemana kau ingin kami pergi? Sudah 2 bulan sejak aku keluar, dan kami hanyut tanpa tujuan di lautan yang tak berujung sesuai keinginanmu. Tahukah kau betapa berbahayanya berurusan dengan semua binatang laut itu?" Inter langsung mulai mengeluh saat melihat es. Es menatap wanita menawan dan mungil yang memancarkan pesona kuat yang dapat memikat pria manapun. Inter tidak mengenakan tudungnya, dan sekarang dia tampak seperti pertama kali dia melihatnya. Wajah oval yang halus namun garang dengan kulit putih bersih dan rambut merah mudanya dipotong pendek sementara mata rubahnya menatap es dengan jengkel. Dia jauh lebih kuat dari kondisi puncaknya sebelumnya, dan dia tampak seperti manusia. Sifat buasnya benar-benar hilang karena teknik kultivasinya. Es tersenyum padanya dan menjawab, "Senang bertemu denganmu lagi." Sayang sekali perasaan itu tidak berbalas. Inter mencibir sambil melotot ke arah es. "Aku menghubungi Eiffel tempo hari, dan dia memberitahuku situasi dunia saat ini. Aku tidak pernah berpikir begitu banyak yang akan berubah saat aku pergi. Selain itu, baik Eiffel maupun Assassin membuat kemajuan yang stabil saat aku terjebak denganmu. Bagaimana kalau kau membiarkanku pergi ke suatu tempat juga daripada membuang-buang waktuku dengan berlayar di kapal sialan ini?" Es tahu seperti apa reaksi Inter begitu dia mendengar tentang kemajuan yang dibuat Noah dan Freya, dan dia mungkin ingin pergi untuk meningkatkan jumlah pencuriannya juga. "Ini memang tidak adil untukmu. Tapi kami tidak tahu di mana kami sekarang, jadi mungkin agak berbahaya untukmu." Es mendesah sedih karena dia tidak ingin menahannya di sini juga, tapi ini adalah tengah lautan yang tak berujung. Dia mengikuti peta takdir, jadi dia tidak tahu di mana mereka berada, atau dia tidak punya alasan untuk tinggal di sini. Bahkan, dia ingin meningkatkan peringkat keluarganya seperti Freya dan Noah sehingga dia bisa meningkatkan keluarga pencuri. Inter mengerutkan bibirnya, "Apa maksudmu kamu tidak tahu? Kita sudah berada di wilayah benua iblis, dan jika aku tidak salah, kita bergerak menuju 3 negara terlarang." "Apa?" Es tercengang, "Bagaimana kamu bisa begitu yakin aku tidak melihat tanda-tanda benua iblis?" Inter dengan jijik membalas, "Tidakkah kau tahu aku tinggal di tempat terkutuk ini selama bertahun-tahun dan menjadi mata-mata? Belum lagi, aku adalah kapten armada beberapa tahun yang lalu ketika aku menuju ke benua angin biru. Aku ingat rute laut dan binatang laut unik di rute ini. Dari apa yang kulihat, kita seharusnya segera mendekati pulau terlarang yang dipenuhi binatang buas. Pulau ini adalah pulau terjauh dari benua iblis, dan kabut fatamorgana menyelimuti pulau ini sepanjang tahun, yang juga berfungsi sebagai pertahanan alami. Jadi, siapapun yang datang ke arah ini tidak akan pernah bisa menemukan benua iblis. Jadi, jangan pura-pura bodoh karena kaulah yang memberi instruksi selama ini, yang berarti kau tahu rute rahasia ini." Es tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, jadi peta takdir mengarah ke tempat ini. Apakah kebetulan mereka datang ke sini alih-alih menghindari tempat ini, atau jika mereka pergi ke benua iblis, mereka bisa pergi ke arah lain karena seharusnya ada pusaran di antara 3 negara terlarang. Es merasa sangat aneh karena dia mulai berpikir situasi ini cukup mencurigakan, dan jika bukan karena Inter, dia mungkin tidak tahu sama sekali. "Percayalah, aku tidak tahu, dan aku hanya mengikuti arahan yang diberikan Dewi kepadaku. Aku sebenarnya sedang mengejar misi yang membawaku ke tempat ini." Es memutuskan untuk berterus terang kepada Inter, "Karena kau berhasil mengidentifikasi area ini, kau seharusnya tahu bahwa 3 negara terlarang itu menyembunyikan suatu rahasia, kan? Kurasa orang-orang itu akan membawa kita ke rahasia ini, atau mereka memang sedang merencanakan sesuatu."
Inter tercengang karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal ini, dan kesadaran pun muncul dalam benaknya, kau seharusnya memberitahuku lebih awal. Dia melotot ke arahnya dengan tidak senang, karena sang dewi sendiri yang membawamu ke sini, ini berarti misi ini sangat besar, kan? Melihat ekspresinya yang penuh harap, Es tahu apa yang sedang dipikirkannya dan terkekeh. Karena benua iblis sudah dekat, tidakkah kau ingin pergi? Freya juga ada di sini, dan dia bisa banyak membantumu karena kalian berdua cukup dekat. Inter mencibir, tidak, aku sudah berubah pikiran. Aku ingin ikut serta dalam misi ini. Aku bisa mendapatkan lebih banyak dengan cara ini. Baiklah, jika itu yang kau inginkan. Namun, aku masih tidak yakin apakah orang-orang itu benar-benar mengincar 3 negara terlarang atau rute ini hanya menghalangi. Sejauh yang kutahu, kita mungkin perlu melangkah lebih jauh. Lebih jauh, izinkan aku memperingatkanmu, orang-orang ini mungkin adalah orang-orang terkuat di Golden Skyworld. Apakah kau masih ingin ikut? Es bertanya dengan tegas. Mata Inter berbinar karena ketidakpastian, apa yang sebenarnya kau incar? Es menjawab dengan misterius, aku perlu mendapatkan 2 kunci dari 2 orang ini. Jadi, apakah kau ingin mengikutiku? Bohong jika aku mengatakan aku tidak ingin kau ikut dalam hal ini. Namun, aku tidak akan memaksamu karena ini terlalu berbahaya. Inter tiba-tiba tersenyum menawan dengan sedikit nada mencemooh. Jangan berpura-pura seperti orang suci karena kau bukan orang suci. Baiklah, berikan aku misi dengan imbalan yang pantas, dan aku akan menjadi asistenmu. Ini kedengarannya lebih menarik daripada sekadar mencuri. Es menatapnya tajam, aku mungkin bukan orang suci, tetapi aku masih memiliki kode etik, kau tahu. Jadi, sudah diputuskan, ayo kita curi dari beberapa orang paling berkuasa di dunia ini. Inter tersenyum dengan sedikit kegembiraan, sekarang kau terdengar seperti pemimpin sejati kita. Bab 895. Bab 895 mencuri segalanya dari dunia ini. Kapal yang dinaiki Es adalah harta karun kelas 7 tinggi yang didapatkannya dari alam rahasia bulan, dan menggabungkannya dengan susunan surgawinya, kapal ini mungkin menjadi kapal tercepat di 11 benua. Berkat kapal inilah Es mampu mengejar seseorang yang jaraknya berbulan-bulan darinya dan akhirnya mendekat di kejauhan. Pada saat ini, 3 pulau yang membentuk segitiga yang dikenal sebagai 3 negara terlarang di benua iblis perkasa dikelilingi oleh kapal-kapal ras iblis dan setan. Pasukan ras pemburu telah berangkat ke tanah mereka atas perintah leluhur mereka, dan hanya segelintir dari mereka yang tersisa untuk mengantar Margaret pergi. Pusaran selebar 80 mil itu masih berputar dengan kecepatan yang mengerikan, membuat lubang gelap di tengah 3 pulau. Namun, karena beberapa alasan aneh, kapal-kapal di luar segitiga tidak terpengaruh oleh arus air yang kuat dari pusaran itu. Di geladak kapal utama armada iblis, dengan topeng, ketiga leluhur itu berdiri di depan sosok-sosok dari 3 ras yang berlutut, dan semua sosok itu tidak lain hanyalah sosok yang menakutkan dan mengendalikan kekuatan besar dari 3 ras teratas. Edward berdiri di tengah-tengah antara Albert dan Margaret, mengenakan topeng merah tua, dan berkata tanpa ekspresi, di belakangku adalah satu-satunya jalan menuju 3 ras kita, Tanah Suci. Aku tidak perlu memberitahu kalian semua bahwa hanya segelintir dari kalian yang tahu tentang rahasia Tanah Suci. Hanya anggota garis keturunan kerajaan atau mereka yang memiliki jasa dan membuktikan nilai mereka bagi ras mereka yang bisa masuk. Tetapi mengapa aku mengungkapkannya kepadamu sekarang? Mungkin kalian bertanya-tanya. Itu sangat sederhana karena sekarang, dunia sedang berubah dan kita membutuhkan orang-orang yang luar biasa seperti itu lebih dari sebelumnya. Kita merahasiakannya karena kita tidak memiliki yang sepadan, tetapi banyak hal telah berubah. Meskipun serikat bersatu, masih hanya ada satu penguasa. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa kekuasaan masih mendapatkan kembali kekuasaan tertinggi. Bukan empati, kebaikan, cinta, kesetaraan, kedamaian, atau apapun. Tetapi hanya kekuasaan yang dapat mengubah segalanya. Hari ini aku, leluhur iblis, dan leluhur darah, akan berangkat ke Tanah Suci dan memasuki kultivasi pengasingan hidup dan mati.
Kita akan mencoba menghancurkan tembok alam terakhir dunia ini untuk merebut kembali apa yang telah diambil dari kita. Bahkan jika satu atau dua dari kita binasa, bahkan jika semua binasa dalam usaha ini, aku ingin kalian semua mengingat kata-kataku. Berjuanglah sampai kalian memiliki kekuatan untuk mencapai surga. Kata-kata hikmat Edward membuat para tokoh teratas dari ketiga ras itu emosional dan bersemangat. Setelah kita pergi, tanah suci akan tetap terbuka. Aku ingin kalian semua membangun sistem bagi generasi muda yang berbakat untuk memasuki tanah suci untuk membina generasi selanjutnya di lingkungan terbaik di dunia. Bahkan jika serikat mengetahuinya, biarkan mereka ikut serta dalam seleksi karena begitu mereka memasuki sisi lain, hanya kematian yang menanti mereka yang tidak termasuk dalam ketiga ras kita. Dengan cara ini, kita dapat dengan mudah memotong tunas ras lain. Edward tersenyum kejam, jika kita kembali, dan aku tahu kita akan kembali, dunia akan menyaksikan kekuatan penuh dari ketiga ras kita sekali lagi, kekuatan sejati dari penakluk sekutu kuno. Semoga Dewa Iblis menyertaimu. Semoga Dewa Iblis menyertaimu. Semoga Dewa Darah menyertaimu. Ketiga ras itu berteriak dengan sungguh-sungguh dengan semangat membara di mata mereka. Ayo, Edward tersenyum puas dan mulai melayang dari geladak sementara dua lainnya mengikutinya setelah mengangguk pada perwakilan mereka. Tiga mantan orang paling berpengaruh dan berkuasa di dunia langit keemasan mulai terbang menuju mata pusaran. Namun, mereka bertiga tidak pernah menyangka bahwa sekitar 50.000 meter di langit malam, dua sosok berkerudung berdiri di atas pedang hitam lebar, dan mereka telah menyaksikan semuanya. Sekarang, siapa yang bisa menduga ini? Tiga leluhur yang seharusnya membusuk di beberapa kuburan semuanya hidup. Inter berseru dengan sedikit gentar. Yang berada di sampingnya, memiliki ekspresi serius, ini memang sesuatu yang tidak kuduga. Meskipun aku tahu tentang leluhur darah, leluhur iblis dan iblis bahkan lebih menakutkan daripada dia. Lebih jauh lagi, sekarang aku yakin iblis raksasa yang mengejarku adalah leluhur iblis itu sendiri. Orang bodoh benar-benar tidak kenal takut, ya. Harus kukatakan, pemimpin. Kau adalah sesuatu yang lain untuk bertahan hidup setelah menemukan relik kuno itu. Inter berkata dengan nada mengejek, tetapi sedikit kekaguman hadir dalam suaranya. Tersenyum kecut, yah, kurasa aku kurang beruntung hampir sepanjang waktu. Bagaimanapun, dengan informasi ini, sekarang jelas bahwa, termasuk leluhur binatang buas, tiga leluhur lainnya semuanya masih hidup. Tetapi kita juga mengetahui bahwa mereka masih belum menjadi penggarap alam pemahaman hukum, setidaknya belum. Kita dapat menggunakan ini untuk keuntungan kita. Inter menunjukkan sedikit keterkejutan, kau tidak bermaksud mengatakan bahwa targetmu adalah tiga leluhur. Mendesah sedih, memang, tetapi jika ini membuatmu merasa lebih baik, kita tidak perlu mengejar leluhur iblis. Namun, tanah suci ini membuatku merinding. Apakah kau ingat rahasia keluarga iblis kekaisaran? Setiap kali mahkota berganti kepala, keluarga kekaisaran sebelumnya, termasuk kaisar iblis lama, akan lenyap kecuali kaisar iblis yang baru, dan periode pemerintahan juga ditetapkan. Sekarang, setelah mendengar kata-kata leluhur iblis, cukup jelas kemana mereka semua pergi, dan bukan hanya iblis, tetapi hal yang sama terjadi pada iblis dan pemburu. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan tanah suci ini dan mengapa ketiganya tidak memasuki tempat itu sebelumnya, tetapi apapun masalahnya. Tempat ini mungkin menyembunyikan rahasia yang paling dijaga dari ketiga ras dan pasukan mereka. Aku bersedia melangkah lebih jauh dengan berasumsi bahwa rahasia ini terkait dengan invasi dunia langit emas, yang dulunya milik ras binatang ajaib. Berkata dengan sungguh-sungguh sambil melirik Inter. Dia pada dasarnya adalah penduduk asli dunia langit emas sebelum ras lain menyerbu kampung halamannya. Jadi, dia tidak yakin bagaimana perasaannya. Namun, lega baginya, dia tampaknya tidak terlalu peduli saat dia berkata sambil menyeringai, jika kau khawatir aku akan kehilangan ketenanganku karena ketidakmampuan rasku, kau tidak perlu repot-repot. Aku pernah dikhianati oleh mereka, dan menurutku ras seperti itu bahkan tidak boleh bermimpi untuk menguasai seluruh dunia. Apa yang terjadi pada mereka tidak dapat dihindari. Sekarang, saatnya kita. Jadi, katakan padaku, pemimpin,
Apakah kau memiliki apa yang diperlukan untuk menguasai seluruh dunia ini? Dia menatap S dalam-dalam dengan keyakinan yang belum pernah terlihat sebelumnya di mata rubahnya yang mempesona bersinar dalam cahaya merah muda. S tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut sejenak sebelum bibirnya terangkat dalam senyum pencuri yang dipenuhi dengan keyakinan. Aku tidak tertarik untuk memerintah. Aku juga tidak mampu tinggal di satu tempat. Jadi bagaimana kalau kita ubah rencana kita dari mengambil alih dunia ini menjadi mencuri segalanya dari dunia ini? Inter menyeringai, kedengarannya bagus bagiku. Langit malam bulan baru dipenuhi angin dingin saat dua pencuri menukik ke arah mata pusaran. Dunia tidak menyadari perubahan besar yang akan terjadi. Bab 896. Bab 896 Rahasia 3 Ras Teratas. S dan Inter menggunakan keterampilan siluman mereka untuk menyembunyikan kehadiran mereka agar tidak ketahuan saat mereka turun ke pusaran mata pedang terbang, tempat ketiga leluhur menghilang beberapa menit yang lalu. Tak seorang pun menyangka dua orang pencuri berani membuntuti tiga orang tokoh paling berkuasa di dunia. S sedang memperhatikan peta takdir dengan saksama, dan area mata pusaran itu masih secara mengejutkan diwarnai dengan warna perak muda sementara ketiga leluhur itu adalah titik takdir berwarna hitam, dan dua di antaranya memiliki tanda unik dari bola-bola unsur di atasnya, yang merupakan hasil dari pertemuan samar sebelumnya dengan bola-bola itu ketika ia melarikan diri dari alam rahasia bulan. Saat ini, kemampuan siluman S berada pada level yang mengerikan sehingga bahkan ketiga leluhur itu tidak akan dapat merasakannya jika mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. S tidak berdiam diri saat mengejar mereka, dan saat ini, semua kemampuannya telah meningkat pesat. Sedangkan Inter, genrenya dibuat untuk misi semacam ini, dan dalam hal siluman, dia berada di level yang sama dengan S. Tiba-tiba, saat S dan Inter menyelam ke dalam pusaran mata, mereka merasakan gelombang ki yang mengerikan di ruang sekitarnya, cukup kuat untuk mencabik siapapun di bawah alam jiwa ki. Selain itu, gelombang jiwa yang kuat juga memengaruhi pikiran mereka. Namun, mereka hanya menunjukkan sedikit kekhawatiran, dan S terus melaju ke dalam kegelapan sementara Inter cukup mempercayainya untuk tetap tenang. Dia tahu jika S merasakan bahaya, dialah yang akan menjadi orang pertama yang mundur. S terus turun sambil mengawasi target dengan saksama, yang tampaknya berada tepat di depan mereka, tetapi dia tidak dapat merasakannya dengan indera pencurinya. Bahkan, karena gelombang aneh di ruang sekitarnya, dia tidak dapat merasakan apapun lebih dari beberapa meter di sekitarnya. Tepat pada saat ini, sebuah titik cahaya terang muncul pada jarak yang tidak diketahui dari mereka. Itukah jalan keluarnya? Inter menyampaikan suaranya melalui panggilan rumah. Mereka berdua memutuskan untuk berkomunikasi melalui panggilan rumah, yang jauh lebih aman dan rahasia. Jadi, mereka mengaktifkannya tepat sebelum menyelam ke pusaran tersebut. S menjawab sambil memperlambat kecepatannya dan bergerak menuju titik cahaya, ku harap begitu. Semoga saja mereka tidak menutupnya setelah masuk. Aku tidak tahu pasti, tapi ini jelas bukan sekadar pusaran air. Kurasa ini saluran teleportasi dalam arus ruang angkasa. Oh, apa ini arus angkasa? Inter bertanya dengan rasa ingin tahu karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah ini, dan dia juga bisa tahu ini bukan sekadar pusaran air. S lalu memberinya penjelasan umum yang pernah diberikan sistem kepadanya saat dia melompat ke robekan luar angkasa saat melarikan diri dari leluhur iblis Albert. Mata Inter bersinar dengan kesadaran dan keheranan setelah mendengar tentang turbulensi luar angkasa yang terjadi di luar angkasa dunia. Dia bertanya lagi, jadi, alam rahasia itu ada di tengah turbulensi angkasa ini. S mengangguk, sejauh yang aku tahu. Tapi ini jauh di atas level kita, jadi mungkin ada hal lain. Bagaimanapun, sepertinya ketiga ras itu menyembunyikan wilayah rahasia dari dunia, dan tidak ada yang mengira bahwa wilayah itu tersembunyi di halaman belakang ras iblis. Harus kuakui, ini tempat persembunyian yang cukup bagus. Selain itu, kurasa bahkan jika seseorang tahu tentang tempat ini, mereka tidak bisa masuk sesuka hati. Cukup jelas hanya mereka bertiga yang tahu cara membuka lorong ini, kata Inter. S mengangguk setuju, dan mereka akhirnya mencapai titik terang. Namun sebelum masuk, ia memberi peringatan keras kepada Inter, baiklah,
kita tidak tahu apa yang ada di sisi lain. Untuk berjaga-jaga, kita harus berganti ke penyamaran iblis. Bahkan jika kita ketahuan, kita bisa mengarang cerita. Aku juga baru saja akan mengatakan hal yang sama. Inter mengejek namun melakukan apa yang diperintahkan dan mengaktifkan penyamaran Kapten Armada Iblis Hazel. Di sisi lain, S hanya tersenyum sebelum mengaktifkan penyamaran pedang Iblis Feng. Pakaian mereka juga berubah menjadi pakaian tradisional benua iblis, lalu mereka berdua bergerak menuju cahaya. Saat mereka memasuki cahaya, mereka berdua merasakan kekuatan isap dan ruang yang kuat mencengkeram tubuh mereka, dan saat berikutnya, seluruh penglihatan mereka berubah. Langit biru cerah berada di atas mereka, sementara di bawah mereka ada pegunungan, dan apa yang mereka berdua perhatikan selanjutnya adalah ki bela diri dan ki jiwa yang padat di udara. Namun, tak lama kemudian, mata mereka tiba-tiba terbelalak ketika mereka melihat 3 gunung berbentuk segitiga, dan itu adalah gunung tertinggi di seluruh ruang ini. Ini adalah alam rahasia. Inter bertanya dengan heran karena ini adalah pertama kalinya dia memasuki alam rahasia, dan alam rahasia itu benar-benar berbeda dari dunia luar. Memang, setiap alam rahasia memiliki langit statis yang berbeda. Konsep siang dan malam tidak ada di alam rahasia. S berkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat ketiga gunung segitiga di Cakrawala. Target kita tampaknya menuju ke arah gunung-gunung aneh itu. Apakah kau ingin mengejar mereka? Mari kita intip tempat ini terlebih dahulu dan kumpulkan informasinya. Inter menyarankan. S mengangguk tanpa ragu, ya, ini akan mempermudah penyusunan rencana. Mari kita bergerak perlahan menuju 3 gunung sambil mengawasi makhluk hidup. Tanpa menunda, S bergerak menuju gunung segitiga di tengah. Karena targetnya sudah ditandai di peta takdir, ia dapat menemukan mereka dengan mudah, dan ia yakin bahwa mereka tidak akan pergi kemanapun dalam waktu dekat, jadi mengumpulkan informasi adalah prioritas utama mereka. Terlebih lagi, S tidak tahu mengapa, tetapi tempat ini tidak seperti alam rahasia lain yang pernah ia kunjungi. Namun, ia tidak dapat menjelaskan apa yang berbeda dari tempat ini. Meski begitu, ia tetap fokus pada masalah yang dihadapi, yakni mengumpulkan 2 kunci yang tersisa sebelum mengaktifkan peta. Hanya beberapa mil jauhnya dari gunung segitiga, S dan Inter melihat sebuah kota tepat di kaki gunung, dan mereka segera melihat orang-orang. Bab 897. Bab 897 Pegunungan Aliansi Trinitas. Kota itu dibangun tanpa tembok, dan semua bangunannya kuno dan megah, dan penduduk aslinya semuanya dari ras iblis. Selain itu, semuanya kuat. S dan Inter mengamati dari langit sementara S juga memperhatikan peta takdir. Menurut peta takdir, salah satu targetnya berada di puncak gunung ini, dan tepat pada saat ini, 3 titik takdir hitam tiba-tiba terbang keluar dari kota dan menuju ke arah yang sama dengan tergesa-gesa. Gunung dan kota ini seharusnya milik ras iblis, kan? Kata Inter dengan mata berbinar. S mengangguk sebelum berkomentar, sudah cukup jelas sekarang. 2 gunung lainnya seharusnya menjadi tempat para iblis dan pemburu berada. Kurasa orang yang bertanggung jawab atas tempat ini pergi untuk menyambut para tamu, yang memberi kita kesempatan untuk mengumpulkan informasi. Bagaimana kalau kita menuju ke gedung yang sama tempat ketiga orang itu baru saja terbang? Bibir Inter melengkung ke atas, baiklah. Aku belum pernah meniru iblis sebelumnya, ini pasti menyenangkan. Tanpa ragu, mereka berdua mengaktifkan kemampuan siluman mereka dan menuju ke gedung tertinggi di kota itu dan mendarat di sebuah gang sejauh 100 meter dari gerbang, yang dijaga oleh iblis-iblis kuat dari alam manifestasi jiwa ki tahap awal. Mereka tidak langsung memasuki gedung itu karena mungkin ada beberapa formasi, dan mereka membutuhkan informasi sebelum dapat merencanakan gerakan selanjutnya. Dan para penjaga itu adalah target sempurna untuk itu. Aku bisa mengambil ingatan mereka, bisakah kau melakukannya? S bertanya pada Inter meskipun mengetahui kemampuannya. Inter menyeringai dan menjawab, tentu saja aku bisa. Biar aku tunjukkan padamu bagaimana aku menyelamatkan adik perempuanmu, dan jangan cemburu. Saat berikutnya, dia mengunci salah satu penjaga dengan indera pencuri tanpa wajah dan mengaktifkan kemampuan kelima yang didapatnya saat dia menerobos alam manifestasi jiwa ki. Kepemilikan tanpa wajah.
Ciptakan kenangan yang tak terlupakan bersama di musim liburan 2025 ini. Iklan pencarian. Aura yang tak terlacak tiba-tiba terlepas dari Inter sementara matanya berkilauan dalam cahaya redup dan suram, dan saat berikutnya, tepat di belakang penjaga iblis, seekor rubah hitam berwujud kecil dengan 7 ekor memasuki ruang bela diri penjaga. Tak seorang pun melihat atau menyadarinya, dan bahkan setelah rubah hitam itu menghilang ke dalam ruang bela diri penjaga, ia tampak sama sekali tidak menyadari fakta itu. Tahu apa yang dilakukan Inter lebih dari siapapun karena dia bisa melihat statusnya, dan kemampuan ini terlalu kuat dan harus dimiliki oleh seorang pencuri. Sama dengan. 5. Kepemilikan tanpa wajah. Deskripsi, menyusup ke lautan pengetahuan target dengan kisol melalui ruang bela diri atau jiwa dan menguasai seluruh pikiran target sambil menempatkan target dalam keadaan seperti mimpi. Pencuri tanpa wajah kemudian dapat membaca semua ingatan dan menguasai seluruh tubuh target. Kehilangan kepemilikan korban akan menempatkan korban dalam keadaan pikiran kacau selama 12 jam, dan target tidak akan memiliki ingatan apapun tentang peristiwa yang terjadi selama kepemilikan. Keterbatasan 1. Target harus memiliki tingkat kultivasi yang sama atau lebih rendah dari pencuri tanpa wajah. Keterbatasan 2. Setelah kepemilikan tanpa wajah berhasil, pencuri tanpa wajah akan berubah menjadi manusia sampai kepemilikannya hilang atau korbannya terbunuh. Keterbatasan 3. Saat dalam kepemilikan tanpa wajah, kerusakan yang diberikan kepada korban juga akan mencerminkan tubuh asli pencuri tanpa wajah. Jika korban terbunuh saat pencuri tanpa wajah masih dalam kepemilikan, hal yang sama akan terjadi pada pencuri tanpa wajah. Periode pendinginan, 30 hari. Sama dengan. Namun, kemampuan ini merupakan pedang bermata dua jika tidak digunakan dengan hati-hati. Namun, jika digunakan dengan benar, kemampuan ini terlalu menakutkan untuk diabaikan. Inter dapat dengan mudah menyelamatkan Alina saat menggunakan kemampuan ini di benua angin biru dan mengecoh semua orang. Lebih jauh lagi, dia dapat menggunakan semua kemampuan target atau keterampilan yang dipelajari target secara maksimal, dan itulah sebabnya dia begitu percaya diri. Mengenai batasannya, selama dia berhati-hati dan menghindari terbunuh, dia akan langsung menggunakan kehilangan kepemilikan, dan semua orang akan kembali normal. Tatapan mata merah dari pengawal iblis itu tiba-tiba berubah pada saat ini ketika bibirnya terangkat membentuk senyum yang kejam. Inter melirik S dengan puas dan berkata dengan bangga, selesai. Sekarang penjaga itu adalah aku. S hanya meliriknya dengan jengkel dan tidak ingin memberinya kepuasan yang diinginkannya dan mencibir, sudah cukup lama. Aku sudah menganeksasi semua ingatan penjaga lainnya. Kau masih punya jalan panjang sebelum bisa pamer padaku. Mata Inter terbelalak tak percaya karena bahkan dia butuh waktu untuk membaca semua ingatan korbannya secara lengkap, namun S sudah selesai dalam beberapa detik. Bohong. Dia langsung membantah dan menolak mempercayainya. Namun S berkata jujur. Sol Probe telah menjadi sangat kuat setelah ia mencapai puncak alam manifestasi jiwa gelap sehingga bahkan seorang kultivator alam manifestasi jiwa Ki tidak dapat menandingi jiwanya saat ini. Dia bahkan percaya diri dalam menyelidiki ingatan seorang ahli alam kesadaran hukum hingga tahap menengah. Itulah keuntungannya memiliki jalur kultivasi khusus, dan itu mulai menjadi lebih jelas dan lebih luas saat dia mencapai alam yang lebih tinggi. Meskipun dia sangat iri dengan kemampuan Inter, dia masih menduduki puncak rantai makanan dalam hal kemampuan mencuri. Tidak percaya padaku? Biar ku beritahu, alam rahasia ini disebut alam rahasia pegunungan aliansi Trinitas, dan saat ini kita berada di kota semua iblis di Gunung Iblis, yang telah dikuasai oleh ras iblis selama ribuan tahun. Lagi pula, seperti yang sudah kukatakan tadi, memang disinilah tempat berkumpulnya para tokoh teratas dari ketiga ras yang membuktikan kehebatannya, atau para tokoh paling berkuasa. Yang pertama adalah jika mereka mencapai puncak alam kesadaran hukum, dan mereka dipindahkan ke sini beserta keluarga mereka. Yang kedua adalah ketika mereka mencapai tahap menengah alam kesadaran hukum. Ini adalah kualifikasi untuk memasuki tanah suci ketiga ras ini. Ini juga merupakan kartu truf tersembunyi yang sebenarnya di lengan tiga ras. Namun,
Ada masalah kecil, tidak seorang pun dapat meninggalkan tempat ini tanpa bantuan 3 leluhur, dan mereka bertiga tidak akan tinggal di sini karena mereka terus-menerus mencari teknik kultivasi alam pemahaman hukum. Para penjaga itu sebenarnya adalah anggota garis keturunan langsung dari klan iblis darah nomor 1 dari ras iblis, dan mereka adalah elit. Kau bisa memastikannya sendiri. S menyeringai main-main sambil melihat ekspresi Inter yang gelap dan kalah. Bab 898. Bab 898 Curi semuanya. Bagian dalam Gunung Iblis dari pegunungan aliansi Trinitas berlubang, dan kepadatan Ki di tempat ini lebih dari 100 kali lebih padat daripada bagian luar. Dengan demikian, tempat ini berubah menjadi danau putih kristal, dan udaranya dipenuhi dengan Ki berkabut. Di tengah-tengah danau Ki tersebut terdapat sebuah panggung hitam yang dipenuhi dengan simbol-simbol rahasia, dan pada saat ini, Edward tengah duduk bersila sementara di depannya terdapat 3 iblis yang sedang berlutut dari klan iblis darah, iblis gelap, dan iblis keji. Ketiganya adalah iblis terkuat di semua kota iblis, yang dikenal sebagai 3 raja iblis, dan kekuatan mereka hanya sedikit di bawah Edward sendiri. Senang bertemu denganmu, leluhur. Iblis setengah baya setinggi 2,1 meter dengan wajah tampan bak iblis dan matanya seperti mata Edward, bola mata merah dengan iris putih dan pupil hitam serta sepasang tanduk merah, dan dia berpakaian seperti pria berpakaian hitam. Dia adalah penguasa Blood Devil dari klan Blood Devil dan penguasa pertama dari Old Devil City dan juga mantan pemimpin klan Blood Devil kelima, Talon. Edward tersenyum puas melihat Talon dan mengangguk tanda mengakui. Kurasa sudah 1000 tahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Kau hampir mengejarku. Talon menundukkan kepalanya dengan hormat dan berkata sambil tersenyum tipis dan bangga, ini semua berkat restu leluhur. Tidak perlu rendah hati. Kau adalah darah dagingku, dan aku tidak mengharapkan yang kurang darimu, dan aku berharap setelah kau akan menjadi ahli alam pemahaman hukum kedua dari ras kita. Edward terkekeh. Mata ketiga Raja Iblis bersinar saat ini saat mereka menatap Edward dengan tak percaya. Iblis berkulit hitam dengan sayap abu-abu berbentuk kelelawar itu dengan cepat bertanya dengan penuh harap, apakah ini berarti leluhur menemukan metode untuk menerobos alam pemahaman hukum? Edward tersenyum puas, tentu saja, atau menurutmu mengapa kita semua datang ke sini pada awalnya? Hanya pegunungan aliansi Trinitas yang cukup baik untuk membantu kita menerobos alam pemahaman hukum secara memadai dan efektif dengan risiko minimum. Selain itu, dunia luar telah mengalami perubahan besar. Dalam beberapa hari, seseorang akan datang dari dunia luar dan memberi Anda semua yang perlu Anda ketahui dan pengaturan yang telah kami buat. Kita perlu menerobos wilayah terakhir secepat mungkin, jadi kita akan menutup seluruh tempat ini, dan aku ingin kau melarang siapapun masuk. Jika ada yang berani menentangnya, bunuh mereka tanpa ampun. Begitu aku berhasil, aku akan menyerahkan metodenya sehingga kalian semua bisa menerobos selanjutnya. Sekarang, pergilah dan tunggu aku kembali sebagai penggarap alam pemahaman hukum. Edward dengan arogan menyatakan dengan kekuatan yang menindas. Ketiga Raja Iblis itu langsung membungkuk penuh hormat dan gembira, selamat, leluhur. Kami akan mematuhi perintahmu. Semoga Dewa Iblis menyertaimu. Saat berikutnya, mereka bertiga menghilang seperti hantu. Edward tampak cukup senang dengan penampilan mereka, dan setelah memastikan mereka semua telah pergi, ia mengeluarkan tongkat hitam yang menyeramkan. Bagian atas tongkat itu terbuat dari tengkorak hitam yang mengerikan, dan di antara taring tengkorak itu tergenggam sebuah bola hitam pekat. Itu adalah tongkat setan yang mengerikan. Edward kemudian menusukkan tongkat iblis hantu tepat di depannya, dan pada saat berikutnya, bola hitam pada tongkat itu bersinar, melepaskan kegelapan yang suram, dan simbol-simbol pada platform menjadi terang. Dengan demikian, danau putih itu tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat sementara kabut menjadi hitam karena seluruh ruang perlahan-lahan dilahap oleh kegelapan. Kali ini aku akan menguasai dunia. Ucapan Edward yang mematikan bergema dalam kegelapan sebelum keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan, dan tak seorang pun dapat melihat apa yang sedang terjadi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah S dan Inter mendapatkan semua informasi yang mereka butuhkan, S memerintahkan untuk mundur sementara dari kediaman Blood Devil Lord,
dan dia membuat Inter menyerahkan kepemilikannya yang tak berwajah, yang mendapat kritik keras dari Inter. Karena ada masa jeda, tetapi S tidak peduli. Setelah itu, mereka berdua memasuki satu-satunya pasar di kota itu dan memutuskan untuk mencuri sebuah toko alkimia kecil dan identitas pemiliknya tanpa berpikir dua kali. Dengan demikian, S menjadi pemilik iblis jahat dengan kepala botak dan tanda mengerikan aneh di tubuhnya yang berwarna abu-abu gelap, sementara Inter menjadi pelayan toko, seorang wanita iblis hantu dengan ekspresi wajah hantu. Setelah menutup toko, S akhirnya mengungkapkan rencananya kepada Inter yang sedang merajuk, "Aku ingin kau meningkatkan peringkat rumah pencurimu. Curi apapun yang kau bisa di kota ini dari siapapun dan dimanapun. Kau memiliki izin penuh dariku." Mata Inter membelalak tak percaya seolah baru saja mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. "Apa kau serius? Apa kau ingin para leluhur itu mengejarku? Jadi sekarang aku umpanmu." Dia melotot marah ke arahnya. S menggelengkan kepalanya, "Tidak, kau terlalu banyak berpikir. Pertama, kurasa ketiga orang itu tidak akan mengejarmu karena mereka berencana untuk menerobos alam pemahaman hukum, dan menurutmu apakah mereka mampu memperhatikan seorang pencuri? Lagi pula, kurasa orang-orang yang bertanggung jawab atas kota itu tidak akan repot-repot melaporkannya karena itu hanya akan menunjukkan betapa tidak kompetennya mereka, dan kurasa leluhur mereka juga tidak ingin diganggu oleh mereka. Jadi, semakin kecil kemungkinan mereka akan keluar untuk berurusan dengan pencuri, yang akan membuang-buang waktu mereka yang berharga. Kedua, Anda tertinggal jauh dari dua anggota lainnya, dan dengan kecepatan ini, mereka akan menjadi anggota veteran dalam 2 atau 3 tahun sementara Anda akan tetap menjadi anggota yang luar biasa. Jadi, ini adalah kesempatan yang sempurna bagi Anda untuk mengejar atau bahkan melampaui mereka. Tidakkah kau tahu toko rumah akan diperbarui setelah kau mencapai peringkat anggota veteran? Apa kau benar-benar ingin mendukung mereka?" Kata-kata S bagaikan bisikan iblis kepada Inter saat ekspresinya semakin serius saat kata-kata S semakin masuk akal. S bisa merasakan Inter sedang tergoda dan segera berkata, "Lagi pula, kau bahkan lebih dari mampu menghindari para penguasa iblis, dan aku cukup yakin mereka tidak akan repot-repot mengejar pencuri karena itu di bawah kekuasaan mereka. Jangan lupa orang-orang ini terputus dari dunia luar, jadi mereka belum tahu tentang kita. Jadi, sebelum mereka tahu dan waspada, aku ingin kalian mencuri semua yang kalian bisa dari Old Devil City, Mighty Demon City, dan Blood City. Tidak perlu mengejar target yang menonjol. Fokus saja pada peningkatan jumlah pencurian kalian, dan dengan cara ini, kalian juga akan mendapatkan lebih banyak poin rumah." Mata Inter berbinar saat mendengar tentang poin rumah, dan akhirnya dia menyetujui rencana S. "Baiklah, kau sangat masuk akal. Tapi bagaimana denganmu? Apa kau ingin mengejar para leluhur sendirian sementara aku mengalihkan perhatian yang lain?" S menggelengkan kepalanya dan tersenyum misterius. "Tidak, ini terlalu cepat. Aku akan memberi mereka waktu agar mereka dapat sepenuhnya menyerap kultivasi mereka sementara itu, aku akan fokus meningkatkan kecakapanku sendiri." Matanya berubah kejam, "Begitu aku mencuri dari leluhur iblis atau leluhur darah, yang lain akan langsung waspada sementara yang lain akan mengejarku. Jadi, aku akan bersiap menghadapi bencana sebelum aku memulainya." Bab 899. Bab 899 Ramuan Kegelapan. Setelah mendiskusikan rencana tindakan mereka, Inter meninggalkan toko kecil itu dan menuju Blood City alih-alih memulai dengan Old Devil City. Dia memilih untuk menargetkan kota para pemburu karena akan mengalihkan perhatian dari S di Old Devil City. Adapun S, dia menutup toko dan menggunakan kinya untuk menggali ruang bawah tanah sebelum menyegelnya dengan segala macam formasi. Setelah selesai, dia membuka toko sistem dan membeli Elixir of Darkness seharga 50 juta TP, yang dia tunda hingga sekarang. Sebelumnya, ia tidak berani menggunakannya karena efeknya belum diketahui, dan ia masih harus mengejar targetnya. Ia menunggu kesempatan seperti ini muncul, dan sekarang targetnya benar-benar tidak bisa bergerak, ia tidak perlu khawatir tentang apapun. Lebih jauh lagi, dia tidak ingin meremehkan targetnya hanya karena mereka tidak sekuat Union Lord. Faktanya, orang-orang itu adalah legenda hidup,
dan untuk melawan mereka, dia membutuhkan semua yang dimilikinya. Elixir of Darkness merupakan hadiah spesial yang didapatkannya dan dapat membantunya dalam Heaven's Stellar Mission, jadi tidak menggunakannya hanyalah sebuah kebodohan. Saat dia membeli sistem Elixir of Darkness, suaranya terdengar. Sama dengan. Elixir of Darkness Great. Telah berhasil dibeli. Deskripsi, masuki kegelapan untuk mengalami kegelapan. Perhatian, karena tatanan alam, ramuan kegelapan tidak dapat diungkapkan di surga langit fana. Apakah Anda ingin mengonsumsinya langsung? Lanjutkan, nanti. Tanda hubung. Poin pencuri, 569.450.100. Sama dengan. S terkejut dengan pemberitahuan tak terduga ini. Dia tahu tentang Natural Order karena kasus khusus Eva. Namun, ini pertama kalinya dia melihat sesuatu yang dapat membuat Natural Order bereaksi. Belum lagi, dia seharusnya memakannya. Sistem, apa sebenarnya Elixir of Darkness ini dan efeknya? Apakah aman untuk kukonsumsi di sini? Tanya S tegas. Jika sebelumnya ia hanya menganggap benda ini sebagai obat luar biasa, kini pemberitahuan itu mengubah segalanya. Host secara alami akan tahu begitu host menggunakannya. Semua sistem dapat menjamin bahwa itu sepenuhnya aman. S mengernyit sedikit, tetapi karena sistem sudah memberikan kata-katanya, dia harus mempercayainya. Dia selalu percaya. Jadi, sambil menarik napas dalam-dalam dan tenang, dia dengan sungguh-sungguh memerintahkan, lanjutkan. Tepat di saat berikutnya, S tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin disuntikkan langsung ke jantungnya sebelum mulai mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seperti tidak ada apa-apanya selain es. Saat berikutnya, mata es yang melebar berubah menjadi hitam pekat sebelum kegelapan mulai menyebar di kulitnya. Tepat pada saat ini, entah dari mana, sebuah penghalang kubik biru tua muncul di sekitar es, dan saat es benar-benar diselimuti kegelapan, asap hitam mengepul dari tubuhnya dan memenuhi seluruh kubus, tetapi tidak ada satupun yang bocor. Ruangan itu sunyi senyap, dan di tengahnya terdapat sebuah kubus biru tua berwujud 3 meter kubik yang dipenuhi kegelapan pekat, yang tampak seperti jurang tak berujung. Pada saat ini, suara sistem bergema di pikiran kosong es. Sama dengan. Jiwa tuan rumah telah berhasil memasuki tempat tidur. Kodeks pertama sistem pencuri abadi telah berhasil dibangunkan. Diperlukan restart peningkatan sistem. Restart peningkatan sistem akan dimulai setelah pengambilan. Sama dengan. S tidak tahu apa-apa tentang semua itu, saat ini, yang dapat ia lihat hanyalah kegelapan dan kehampaan. Meskipun ia tidak merasakan tubuhnya, ia tetap merasa dingin dan menyeramkan karena ia berada di tengah kekosongan yang tak berujung tanpa petunjuk apapun tentang apa yang sedang terjadi. Tepat pada saat ini, sebuah suara halus terdengar, "Kau akhirnya datang padaku, anak kegelapan." Suara itu berbicara dalam bahasa dewa kuno, dan mustahil untuk mengetahui jenis kelaminnya. Lebih jauh lagi, suaranya sangat lembut dan memberi es perasaan hangat dalam kegelapan yang mencekam itu. Tetapi dia tetap tidak dapat melihat atau berbicara apapun. "Biarkan aku melihatmu baik-baik," suara itu berkata dengan lembut. Tepat pada saat berikutnya, S mendapati dirinya berdiri di atas panggung gelap yang sangat besar sementara sekelilingnya berwarna putih. S, pada saat ini, adalah sosok yang sepenuhnya gelap di balik tudung kepala, seperti jiwa bela dirinya. Lalu S akhirnya melihat satu-satunya hal selain hitam dan putih, itu adalah singgasana hitam pekat, dan ukurannya tak terhingga, dan es seperti setitik debu di depannya. Lebih jauh lagi, meskipun merasa dekat, S, entah mengapa, tahu dia terlalu jauh dari singgasana itu dan tidak akan pernah bisa mencapainya. Terlebih lagi, tahta itu kosong, dan untuk beberapa alasan aneh, S bisa merasakan kedekatan aneh terhadapnya dan juga kesepian yang tak terlukiskan yang membuat hatinya sakit. "Kau telah tumbuh begitu pesat. Aku telah melihat kelahiranmu, penderitaanmu, kesedihanmu, kehangatanmu, cintamu, keyakinanmu, tekadmu, kemarahanmu, kebencianmu, kegembiraanmu.
Aku telah melihatmu sejak saat takdirmu yang menyedihkan diputuskan. Es terkejut saat ia menyadari bahwa suara lembut itu berasal dari singgasana itu sendiri. Dia mencoba berbicara, Es, siapa kamu? Anak kegelapan? Akulah takdir abadimu, tetapi aku bisa menjadi malapetaka bagimu jika kau tidak berhati-hati, sama seperti saudara-saudarimu yang terkutuk. Suara itu menjawab dengan penuh duka dan rasa sakit. Es tidak mengerti apa arti suara itu, namun tanpa disadari dia tengah merasakan kesedihan, yang merupakan perasaan yang mengerikan. Kemudian dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru, apakah kamu sistemnya? Itulah satu-satunya penjelasan yang dapat dia pikirkan. Aku hanyalah tahta yang kalah. Kita tidak punya banyak waktu di sini sejak kau datang ke sini. Biarkan aku membantumu, karena itulah tujuanku. Suara lembut itu menjawab. Es sangat bingung karena dia tidak dapat memahami apa yang suara itu coba sampaikan, dan itu jelas tidak terdengar seperti sistem. Tempat apa ini, dan bagaimana Anda dapat membantu saya? Ia meminta informasi lebih lanjut. Yang pertama belum saatnya kau pelajari, sedangkan yang kedua bisa kuberitahukan padamu. Aku akan membangun ordo kegelapan pertama ke dalam jiwamu. Aku hanya berharap itu tidak akan kembali padaku, sebaliknya, itu akan menjadi dirimu, anak kegelapan. Es terkejut. Namun tiba-tiba, sesaat kemudian, ia mengeluarkan teriakan melengking yang mengerikan sebelum menghilang karena seluruh jiwanya tiba-tiba tercabik-cabik menjadi partikel-partikel gelap yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, pada saat berikutnya, simbol-simbol tak dikenal dari tahta itu mulai terbang menuju partikel-partikel gelap itu dan mulai terjalin jadi satu. Maka, pembangunan pun dimulai. Bab 900. Bab 900 Orde Kegelapan Pertama. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, kubus jasmani biru tua di bawah toko kecil itu mulai meredup sementara kegelapan di dalam kubus itu tampak tersedot ke dalam sesuatu. Sosok Es yang sedang duduk tampak baik-baik saja seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, ia tampak seperti cangkang kosong karena tidak ada tanda-tanda bernapas. Namun tepat pada saat ini, ruang di sekitar Es mulai bergejolak, dan tanda-tanda cahaya apapun di tempat itu menghilang dan berubah menjadi lebih gelap dari hitam dalam sekejap. Namun, fenomena aneh ini hanya bertahan sesaat sebelum menghilang, dan pada saat ini, mata Es terbuka, memperlihatkan mata gelap seperti jurang sebelum berubah menjadi normal. Namun ekspresinya langsung pucat saat dia mulai terengah-engah seperti orang gila, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Pada saat ini, suara sistem berdering. Sama dengan. Selamat, tuan rumah, karena berhasil mengasimilasi Ordo Kegelapan Pertama. Ordo Kegelapan Pertama, Bet, kegelapan tanpa hukum. Kegelapan tanpa hukum, kegelapan ada di mana-mana. Tidak ada hukum, aturan, perintah, atau perintah yang dapat menghentikan kegelapan. Otoritas kegelapan tanpa hukum, kewenangan untuk melanggar batasan, hukum, aturan, mandat, atau perintah apapun. Deskripsi, Anda dapat menggabungkan hukum yang Anda pahami dan memperoleh kekuatan kegelapan tanpa hukum untuk waktu yang terbatas. Semakin banyak hukum yang Anda gabungkan dan semakin tinggi pemahaman Anda tentang hukum, semakin kuat otoritas kegelapan tanpa hukum yang dapat Anda gunakan. Tanda hubung. Ordo Kegelapan Pertama telah membangkitkan kegelapan di dalam dirimu. Perhatian, karena Ordo Kegelapan Pertama, kegelapan akan menguasai semua unsur kegelapan. Perhatian, kegelapan melahap hukum keputusasaan, 55,01% di dalam dirimu. Perhatian, kegelapan melahap Law of Shadow, 54,03% di dalam dirimu. Perhatian, kegelapan melahap Law of Charm, 50,00% di dalam dirimu. Perhatian, kegelapan telah mulai menggerogoti dan menyatukan hukum-hukum Anda yang lain. Perintah, kegelapan telah ditambahkan ke status Anda. Pemahamanmu tentang kegelapan telah meningkat. Tanda hubung. Selamat, host, Anda telah membuka gelar pencuri, Ksatria Kegelapan. Judul pencuri, Ksatria Kegelapan. Efek judul, serangan apapun yang dipenuhi kegelapan atau hukum apapun yang terkait dengan kegelapan akan menghasilkan 5% lebih banyak kerusakan dan menyebabkan efek terkikis, yang sulit disembuhkan.
Tanda hubung. Selamat tuan rumah, gelar Anda di Agen Kegelapan telah ditingkatkan menjadi Pendeta Kegelapan. Gelar pencuri, Pendeta Kegelapan. Efek judul, mampu meningkatkan kemahiran keterampilan dan seni kultivasi, yang berhubungan dengan kegelapan sebanyak 3 tingkat kemahiran secara instan dan keterampilan rahasia sebanyak 1 tingkat. Sama dengan. S mengedarkan kinya untuk menenangkan diri dan memandang notifikasi tersebut dengan rasa tidak percaya dan cermat. Namun, masih sulit untuk pulih dari pengalaman menyiksa yang dialaminya saat memperoleh semua barang itu. Meskipun ia berada dalam kondisi seperti mimpi, rasa sakit karena jiwanya tercabik-cabik menjadi partikel nano dan kemudian terjalin dengan simbol-simbol itu bukanlah sesuatu yang dapat dilupakan dan dilupakan oleh siapapun. Ia berada dalam kondisi di mana ia ingin mati, tetapi ia tidak bisa, tidak peduli seberapa besar keinginannya. Namun S segera menyadari bahwa kinya telah berubah, karena ki tersebut membuat pikirannya tenang hampir seketika. Meskipun efek ini sudah berlangsung lama, kali ini, efeknya jauh lebih kuat dan cepat. Lebih jauh lagi, pikiran S menjadi lebih jernih, dan dia bisa merasakan hukum keputusasaan, pesona, dan bayangan di lingkungan sekitar. Namun yang lebih penting, S merasakan hukum baru yang lebih menyeramkan bahkan lebih jelas daripada hukum pedang. Terlebih lagi, hukum ini memberinya perasaan yang sama seperti saat ia berada di depan takhta itu. Hukum itu terlalu mendalam, bahkan lebih dari guntur surgawi, namun kini ia dapat memahaminya dengan lebih jelas dan merasa dekat dengannya. Kegelapan. Mata dingin S bersinar dengan sedikit kegembiraan. Selain itu, banyak kenangan baru yang mendalam ada di benaknya. Sistem, apa itu singgasana? Dan jelaskan padaku apa itu tingkat kegelapan pertama. S menanyai sistem dengan tegas. Dia punya banyak pertanyaan setelah pertemuan aneh itu, dan dia tahu singgasana itu jauh dari kata normal, belum lagi singgasana itu memanggilnya anak kegelapan. Itu adalah efek dari Elixir of Darkness. Ordo Kegelapan pertama adalah hasil dari penyerapan Elixir of Darkness oleh tuan rumah. Sistem menjawab tanpa emosi. S mendengus dingin, maksudmu ramuan kegelapan ini bisa bicara? Dia jelas tidak mempercayainya. Elixir of Darkness sangat istimewa, dan dapat memiliki efek yang bervariasi tergantung pada penggunanya. Sistem tidak dapat mengendalikannya. S mengerutkan kening karena menjadi sangat jelas bahwa sistem itu tidak akan memberitahunya. Jadi dia mengalihkan topik pembicaraan tanpa daya, lalu apa perintah ini, dan mengapa ia melahap dan merusak hukum-hukumku. Tapi aku masih bisa merasakannya dan menggunakannya. Bahkan, kupikir aku bisa menggunakannya lebih baik dari sebelumnya. Jelaskan dengan lebih jelas. Ordo Kegelapan pertama seperti bagian dari asal-usul kegelapan. Demikian pula, asal-usul melahirkan sub-asal-usul. Jadi, wajar saja asal-usul, tidak peduli seberapa kecilnya, tetap memegang otoritas atas sub-asal-usulnya. Ordo Kegelapan adalah asal-usul segala sesuatu yang berhubungan dengan kegelapan, bahkan hukum. Sekarang host telah memperoleh Ordo Kegelapan pertama, semua elemen dan hukum yang terkait dengan kegelapan akan kembali ke asal mereka dan memperkuat asal mereka. Namun, host tidak perlu khawatir. Ordo Kegelapan dapat melahap hukum-hukum tersebut, Anda sekarang dapat menggunakan hukum kegelapan, dan hukum tersebut memiliki efek yang sama dengan hukum keputusasaan, pesona, dan bayangan yang digabungkan. Selanjutnya, semakin banyak pemahamanmu tentang hukum-hukum tersebut meningkat, kegelapanmu akan menjadi lebih kuat. Jika kamu memahami lebih banyak cabang hukum kegelapan, efeknya juga akan ditambahkan ke dalam kegelapan dan semakin memperkuatnya. Ingatlah bahwa kegelapan itu kosong dan dingin, tetapi ia dapat melahap apa saja dan segalanya untuk memuaskan kekosongannya dan menjadikannya miliknya sendiri. Lebih jauh lagi, kegelapan tidak dapat dilukai oleh kegelapan tetapi hanya dapat menyatu dengan cara melahap satu sama lain. Kesadaran muncul di benak S saat ini, dan jantungnya berdebar kencang untuk mendengar tentang manfaat sebenarnya dari Ordo Kegelapan pertama. Tiba-tiba ia merasa semua rasa sakit yang mengerikan itu sepadan. Lalu bagaimana dengan bagian yang berkarat? Tanyanya cepat. Kegelapan tidak hanya dapat melahap tetapi juga menggerogoti cahaya, mengubahnya menjadi bagian dari dirinya sendiri.
Mata es sedikit menyipit, maksudmu semua hukum itu pada akhirnya akan ditambahkan ke kegelapan juga. Memang, kegelapan tidak memiliki batas untuk pertumbuhannya, dan ia dapat melahap segalanya pada akhirnya. Sang tuan rumah perlu fokus mempelajari sifat-sifat kegelapan yang sebenarnya dan memahami ordo kegelapan pertama, kegelapan tanpa hukum. Anggaplah itu satu-satunya peluang untuk melawan surga. Hati es terasa dingin saat mendengar suara sistem yang serius dan tak dapat menahan diri untuk mengingat kata-kata tahta, aku hanyalah tahta yang kalah. Bahkan kekuatan mengerikan itu pun telah dikalahkan, pikir es ketika semua kegembiraan karena memperoleh kekuatan itu lenyap, dan dia menjadi muram. Setelah mengumpulkan pikirannya, es bergumam, status. Sama dengan. Panel status. Pembawa acara, S. White. Ras, manusia. Garis keturunan, tersegel. Surga pertama, surga langit fana. Tanda hubung. Budidaya bela diri, manifestasi jiwa gelap surgawi, tahap 9. Ekspresi, 32.089/2.500.000.000. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin hitam surgawi, tahap 9. SP, 21.040/2.500.000.000. Bola elemen, 0/1. Tanda hubung. Keterampilan, 5. Langkah langit mispersepsi, seni. Langkah kamuflase, kesempurnaan. Langkah-langkah kilat, kesempurnaan. Langkah-langkah kesalahpahaman, kesempurnaan. Langkah langit, kesempurnaan. Tanda hubung. Copet mutlak, tidak ada. Tanda hubung. Teknik Raja Penghapus Kunci. Master Penghapus Kunci, perfeksionis. Penghapus Kunci Grandmaster, perfeksionis. Raja Penghapus Kunci, tidak ada. Tanda hubung. Apparition Windwalk, seni, 9 level. Level saat ini, level 6. Tanda hubung. Seni siluman jiwa, 3 keadaan. Keadaan siluman bayangan malam, kesempurnaan. Keadaan siluman jiwa tanpa bayangan, kesempurnaan efek gelar pencuri pendeta kegelapan. Keadaan siluman tanpa jiwa, tak ada. Tanda hubung. Keterampilan rahasia, 4. Visi pencuri, seni. Visi awal pencuri, tinggi. Visi pencuri menengah, tinggi. Visi pencuri tingkat lanjut, rendah efek gelar pencuri pendeta kegelapan. Tanda hubung. Kontrol tali jiwa pencuri, keterampilan jiwa rahasia tinggi. Tanda hubung. Penyatuan jiwa dan tubuh gelap, kesempurnaan efek gelar pencuri pendeta kegelapan. Tanda hubung. Angin kegelapan, keterampilan jiwa rahasia, tidak ada. Tanda hubung. Teknik budidaya, 6. Teknik pencuri surga, Vol 1, Bab 6. Tanda hubung. Pedang bayangan ganda, lengkap. Tanda hubung. Dasar-dasar pembuatan arai, kelas 1 hingga kelas 6, selesai. Tanda hubung. Kata-kata jiwa, buku petunjuk keputusasaan. 1. Keputusasaan mendalam jiwa kata-kata, 99%. 3 tahapan, rendah 10%, menengah 50%, tinggi 99%. 2. Keputusasaan ekstrim kata-kata jiwa, 0,0%. 3 tahapan, rendah 10%, menengah 50%, tinggi 99%. 3. Keputusasaan mematikan jiwa kata-kata, 0,0%. 3 tahapan, rendah 10%, menengah 50%, tinggi 99%. Tanda hubung. Manual Pembongkar Pencuri Surga, volume pertama. 3 prinsip pembongkar pencuri surga. 1. Prinsip pembongkar harta karun, pembongkar harta karun kelas 7. 2. Prinsip pembongkar alkimia, pembongkar alkimia kelas 7. 3. Prinsip pembongkar rahasia, pembongkar rahasia kelas 7. Tanda hubung. Seni mencuri pikiran, teknik jalan jiwa-jiwa. 10 alam seni pencurian pikiran. 1. Tangan pencuri perunggu. Pendahuluan, kemampuan untuk mencuri satu memori jangka pendek secara permanen. Pembatasan, alam laut gelap surgawi dan 1% hukum jiwa. 2. Tangan perunggu pencuri permanen, saat ini di alam ini.
Pendahuluan, kemampuan untuk mencuri keseluruhan memori jangka pendek secara permanen. Pembatasan, alam inti laut gelap surgawi dan 10% hukum jiwa. 3. Pemburu harta karun perunggu. Pendahuluan, kemampuan untuk menyusup dan bebas mencari permukaan laut pengetahuan untuk memori jangka pendek target. Pembatasan, alam jiwa gelap surgawi dan 50% hukum jiwa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tanda hubung. Urutan, kegelapan. Ordo kegelapan pertama, bed, kegelapan tanpa hukum. Kegelapan tanpa hukum, kegelapan ada di mana-mana. Tidak ada hukum, aturan, perintah, atau perintah yang dapat menghentikan kegelapan. Otoritas kegelapan tanpa hukum, kewenangan untuk melanggar batasan, hukum, aturan, mandat, atau perintah apapun. Deskripsi, Anda dapat menggabungkan hukum yang Anda pahami dan memperoleh kekuatan kegelapan tanpa hukum untuk waktu yang terbatas. Semakin banyak hukum yang Anda gabungkan dan semakin tinggi pemahaman Anda tentang hukum, semakin kuat otoritas kegelapan tanpa hukum yang dapat Anda gunakan. Pemahaman kegelapan, 8%. Cabang kegelapan, saat ini, 3. Keputusasaan, menengah 55,01%. Bayangan, menengah 54,03%. Pesona, menengah 50,00%. Catatan, harap tingkatkan pemahaman Anda tentang kegelapan dengan bantuan cabang-cabangnya untuk lebih meningkatkan kegelapan Anda. Tanda hubung. Hukum, 6 terkorosi oleh kegelapan. Pedang, menengah 79,00%. Sice, awal 17,05%. Petir, menengah 53,99%. Angin, menengah 51,46%. Guntur surgawi, minor 99%. Kemajuan terkorosi, 1%. Tanda hubung. Harta karun asal abadi, setengah. Nama, kompas takdir pencuri abadi. Tipe, jiwa takdir. Kelas saat ini, kelas 6, dapat ditingkatkan. Kelas 7 di alam kultivasi jiwa ke-7, inti jiwa angin putih. Status, belum lengkap, 10% lengkap. Kemampuan. 1. Peta nasib hidup, kelas 6. Catatan, kemampuan berikutnya terbuka setelah 20% penyelesaian harta karun. Skema penyelesaian, 1 tersedia. Tanda hubung. Poin pencuri, 881.861.580, 312.411.480 plus. Tanda hubung. Misi, 1. Misi sampingan, 0.